Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bayangkan Abu Nawas yang terkenal dengan berbagai kenakalan dan ide gilanya, tiba-tiba serius mencari ramuan keabadian. Tujuannya mulia, hidup abadi agar bisa terus berbuat baik, atau mungkin lebih banyak berbuat jahil. Namun, syaratnya justru membuatnya pusing tujuh keliling. Ikuti perjalanan lucu Abu Nawas mencari hal yang paling ia sendiri mungkin belum pernah rasakan. Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di kolom komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Matahari pagi di Baghdad bersinar dengan kehangatan yang akrab, menebar cahaya keemasan di atas kubah-kubah masjid dan menara-menara tinggi. Udara di pasar Han El Halili sudah mulai ramai, dipenuhi aroma rempah-rempah yang tajam, roti yang baru matang, dan tawar yang para pedagang. Di antara hiruk-pikuk itu, di sudut sebuah kedai kopi sederhana yang selalu ramai, duduklah Abu Nawas. Ia mengenakan jubah lusuh berwarna coklat tanah yang sudah menjadi ciri khasnya, sorbannya sedikit miring, dan di tangannya tergenggam secangkir kopi pahit mengepul. Bukan sembarang kopi, melainkan kopi racikan Paman Hasan, pemilik kedai yang terkenal dengan racikan kopi paling pekat dan pahit di seluruh Baghdad. Bagi Abu Nawas, kopi itu adalah sahabat setianya, pemicu ide-ide cemerlang, dan terkadang, ide-ide jahilnya. Pagi itu, Abu Nawas tidak sedang memikirkan cara mengakali Sultan Harun al-Rashid atau mengerjai Wazir Ja'far. Pikirannya melayang bebas, menikmati kehangatan matahari yang menelusuri wajahnya. Namun, ketenangan itu terusik oleh bisikan-bisikan dari meja di sebelahnya. 3 orang pedagang, dengan sorban rapi dan jenggot lebat, sedang bergosip dengan suara nyaris berbisik, seolah takut didengar angin. "Aku dengar dari saudagarku yang baru pulang dari ekspedisi ke Pegunungan Utara," kata seorang pedagang dengan wajah serius, "ada seorang pertapa sakti di puncak gunung sana. Konon, usianya sudah ratusan tahun." "Ratusan tahun?" sahut pedagang kedua. Mata panjangnya membelalak tak percaya. "Bagaimana mungkin? Itu tidak masuk akal." "Ia memiliki ramuan keabadian," timpal pedagang ketiga, suaranya kini terdengar sangat pelan, nyaris seperti desiran pasir. "Ramuan yang bisa membuat siapa saja hidup abadi, tak lekang oleh waktu, tak tersentuh penyakit." Mendengar kata, ramuan keabadian, cangkir kopi di tangan Abu Nawas nyaris terlepas. Matanya yang biasanya penuh jenaka kini berbinar-binar dengan rasa penasaran yang luar biasa. Ramuan keabadian, bayangan hidup selamanya, melihat pergantian dinasti, menyaksikan Baghdad tumbuh dan berubah, dan tentu saja, memiliki lebih banyak waktu untuk menyebarkan akal bulusnya, langsung memenuhi benaknya. Ini bukan sekadar gosip pasar, ini adalah petualangan. Ia membayangkan dirinya yang abadi, menjadi saksi bisu sejarah, mengamati bagaimana manusia berubah, teknologi berkembang, dan lelucon-lelucon yang tak pernah basi. Ide ini terlalu menggoda untuk dilewatkan. Ia harus menemukan ramuan itu, apapun taruhannya. Dengan langkah mantap, Abu Nawas bangkit dari tempat duduknya, meninggalkan kopi pahit Paman Hasan yang sudah mulai dingin. Ia membayar tagihannya dengan beberapa keping dirham, lantas bergegas pulang ke gubuknya. Di dalam gubuknya yang sederhana, ia mulai merencanakan perjalanan. Beberapa potong roti kering, sekantung kurma, botol air minum dari kulit kambing, dan sebuah pisau kecil adalah semua yang ia butuhkan. Ia bukan petualang yang membawa banyak perbekalan, ia adalah Abu Nawas, yang mengandalkan kecerdikan dan sedikit keberuntungan. Perjalanannya dimulai keesokan harinya, sesaat setelah fajar menyingsing. Ia meninggalkan gerbang Baghdad yang megah, berjalan kaki menyusuri jalanan setapak yang berdebu. Pikirannya dipenuhi gambaran tentang ramuan keabadian, tentang sang pertapa misterius, dan tentang petualangan yang menanti. Ia tak tahu apa yang akan dihadapinya, tetapi semangatnya membara. Inilah awal dari pencarian yang akan mengubah pandangannya tentang kehidupan dan keabadian. Mentari belum sepenuhnya muncul di ufuk timur ketika Abu Nawas telah berjalan jauh meninggalkan gerbang Baghdad. Udara pagi masih terasa dingin, namun semangat dalam dirinya membakar setiap langkahnya. Ia menyusuri jalan setapak berdebu yang perlahan mulai menanjak, meninggalkan rumah-rumah penduduk dan hiruk-pikuk kota di belakangnya.
Suara gemerisik daun dan kicauan burung sesekali memecah keheningan, mengiringi tekadnya yang menggebu. Peralatannya sederhana. Sebuah kantung berisi beberapa roti kering yang sudah agak keras, segenggam kurma manis sebagai penambah energi, dan sebuah botol air dari kulit kambing yang tergantung di pinggangnya. Abu Nawas bukan seorang musafir biasa. Ia mengandalkan kecerdikan otaknya, bukan kekuatan fisiknya. Namun, kali ini, perjalanan menuntut keduanya. Siang menjelang, dan matahari mulai menyengat. Jalanan berubah menjadi gersang, dikelilingi semak belukar kering dan batu-batu besar yang memantulkan panas. Abu Nawas sesekali berhenti untuk meneguk air dan mengunyah sepotong roti, matanya tak pernah lepas dari jajaran pegunungan terjal di kejauhan. Itulah tujuannya, tempat di mana sang pertapa sakti dan ramuan keabadian konon berada. Beberapa kali ia berpapasan dengan kafilah pedagang yang membawa barang dagangan mereka ke atau dari Baghdad. Mereka menatap Abu Nawas dengan tatapan heran, bertanya-tanya mengapa seorang diri berjalan kaki menuju pegunungan yang terkenal terpencil itu. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum simpul, menjaga rahasia misinya. Ia juga bertemu dengan beberapa penggembala kambing, yang memperingatkannya tentang bahaya binatang buas dan jalur yang curam di pegunungan. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, namun keteguhannya tak goyah. Menjelang senja, ia tiba di kaki pegunungan. Pemandangan berubah drastis. Vegetasi mulai menghijau, udara terasa lebih sejuk, dan suara aliran air dari celah bebatuan mulai terdengar. Abu Nawas memutuskan untuk bermalam di sebuah gua kecil yang terlindung, menyalakan api unggun kecil untuk menghangatkan diri dan mengusir hawa dingin malam. Di bawah selimut bintang yang tak terhitung jumlahnya, ia merenung. Perjalanan ini jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Namun semakin dekat ia dengan puncak, semakin besar rasa penasarannya. Keesokan paginya, setelah mengisi kembali botol airnya di mata air pegunungan, Abu Nawas memulai pendakian yang sesungguhnya. Jalur yang ia lalui semakin sempit dan menanjak. Terkadang ia harus memanjat bebatuan atau berpegangan pada akar pohon yang mencuat. Otot-ototnya mulai terasa pegal, dahinya selalu berkeringat, namun bayangan ramuan keabadian terus memberinya kekuatan. Ia melewati hutan pinus yang lebat, di mana udara dipenuhi aroma getah yang menyegarkan. Kemudian, ia sampai pada tebing-tebing curam yang membutuhkan kehati-hatian ekstra. Ia teringat kisah-kisah yang beredar tentang pertapa itu, bagaimana ia memilih tempat tinggal yang hampir mustahil dijangkau, seolah-olah untuk menguji ketekunan siapapun yang ingin bertemu dengannya. Setelah mendaki selama hampir 2 hari penuh, dengan persediaan makanan yang mulai menipis, Abu Nawas akhirnya melihatnya. Di kejauhan, di salah satu puncak tertinggi yang diselimuti kabut tipis, tampak sebuah gubuk kecil yang reot, nyaris menyatu dengan warna bebatuan di sekitarnya. Itulah tujuan akhirnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Abu Nawas mempercepat langkahnya. Jantungnya berdebar kencang, antara kelelahan dan antisipasi. Ia akhirnya tiba di depan gubuk itu, yang terbuat dari kayu lapuk dan beratapkan dedaunan kering. Suasana di sekitar gubuk terasa hening, hanya ada suara angin pegunungan yang berdesir lembut. Ia berdiri sejenak, mengatur napas, dan mempersiapkan diri untuk pertemuan yang mungkin akan mengubah nasibnya. Abu Nawas menarik napas panjang di depan gubuk reot itu. Udara pegunungan yang dingin menusuk paru-parunya, namun pikirannya dipenuhi campuran rasa lelah, antisipasi, dan sedikit keraguan. Ia mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk itu dengan perlahan. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, sedikit lebih keras. Masih hening. Dengan sedikit keberanian, Abu Nawas mendorong pintu itu perlahan. Pintu berderit pelan, terbuka, menampakkan bagian dalam gubuk yang gelap dan sederhana. Tidak ada perabotan mewah, hanya sebuah tikar usang di tengah ruangan, beberapa tempayan tanah liat di sudut, dan tumpukan buku-buku kuno yang terlihat rapuh. Dan di tengah tikar, duduklah seorang lelaki tua berjenggot putih panjang yang tergerai hingga dada, dengan mata tertutup rapat, seolah-olah sedang bermeditasi. Abu Nawas melangkah masuk dengan hati-hati, berusaha untuk tidak menimbulkan suara. Ia berdiri di hadapan sang pertapa, ragu bagaimana harus memulai. Akhirnya, ia memutuskan untuk bicara dengan suara lembut. "Salam sejahtera, Tuan Pertapa," sapanya, mencoba terdengar hormat meskipun hatinya berdebar. "Hamba adalah Abu Nawas, seorang musafir dari Baghdad. Hamba datang jauh-jauh untuk mencari kebijaksanaan Paduka."
Pertapa itu tidak membuka matanya. Ia tetap dalam posisi meditasinya, seolah tidak terganggu oleh kehadiran Abu Nawas. Namun, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya yang keriput. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian bagi Abu Nawas, sang pertapa akhirnya membuka matanya. Matanya yang jernih menatap Abu Nawas dengan tatapan yang sangat dalam, seolah bisa membaca setiap pikiran dan niatnya. "Aku tahu mengapa engkau datang, wahai anak muda." Suara pertapa itu serak namun penuh wibawa, bergema pelan di dalam gubuk. "Engkau mencari ramuan keabadian yang hanya ada dalam dongeng para pedagang." Abu Nawas sedikit terkejut, karena pertapa itu sudah mengetahui niatnya. "Benar, Tuan Pertapa, akunya dengan jujur. Hamba telah mendengar tentang ramuan itu dan kekuatannya. Hamba berharap Paduka dapat memberikannya kepada hamba." Sang pertapa tersenyum tipis lagi, sebuah senyum yang lebih menunjukkan pengertian daripada ejekan. "Ramuan itu memang ada, Nak, namun tidak semudah itu mendapatkannya. Ia membutuhkan satu bahan rahasia yang sangat langka dan sulit dicari." Mata Abu Nawas berbinar. "Bahan apa itu, Tuan Pertapa? Katakanlah, dan hamba akan mencarinya, bahkan hingga ke ujung dunia." Semangatnya membara. Ia membayangkan bahan-bahan eksotis seperti air mata naga, bulu burung phoenix, atau bunga yang mekar 100 tahun sekali. Pertapa itu menghela napas perlahan, seolah akan menyampaikan sebuah rahasia besar. Bahan rahasia itu adalah penyesalan yang tak pernah ada. Abu Nawas terdiam. Ia menyangka pertapa itu akan menyebutkan sesuatu yang berbau sihir atau legenda, tapi ini, penyesalan yang tak pernah ada, ulang Abu Nawas, mencoba mencerna kalimat aneh itu. Dahinya berkerut. "Maksud Paduka, sebuah penyesalan yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun." "Tepat sekali," jawab sang pertapa, mengangguk pelan. "Jika engkau bisa membawakan kepadaku penyesalan yang tak pernah ada, itu, niscaya akan kuracikan ramuan keabadian untukmu. Carilah hingga kau menemukannya, dan kembalilah padaku." Abu Nawas termenung. Penyesalan yang tak pernah ada. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencari sesuatu yang secara definisi tidak ada? Setiap manusia, tak peduli seberapa bijaksana atau bodohnya, pasti pernah melakukan kesalahan dan merasakan setitik penyesalan. Ini terdengar seperti teka-teki yang mustahil dipecahkan, sebuah lelucon kosmis. Atau mungkin, ini adalah ujian? Ia mencoba bertanya lebih lanjut, namun sang pertapa sudah kembali menutup matanya, seolah perbincangan telah usai. Abu Nawas mengerti. Ia harus mencari jawabannya sendiri. Dengan kepala yang dipenuhi tanda tanya besar, Abu Nawas membungkuk hormat kepada sang pertapa, lalu melangkah keluar dari gubuk itu. Ia berdiri di ambang pintu, menatap pegunungan yang menjulang tinggi dan kabut yang mulai menyelimuti puncak. Misinya kini berubah, dari mencari ramuan fisik menjadi mencari jawaban atas sebuah teka-teki filosofis. Ia harus kembali ke Baghdad, ke tengah keramaian, untuk menemukan penyesalan yang tak pernah ada. Dengan langkah gontai namun pikiran yang berputar kencang, Abu Nawas menuruni pegunungan. Setiap langkahnya dipenuhi oleh teka-teki sang pertapa, penyesalan yang tak pernah ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak pernah ada bisa dicari dan ditemukan? Apakah ini hanya sebuah lelucon, atau ada makna tersembunyi yang belum ia pahami? Langit mulai gelap saat ia tiba kembali di kaki gunung, dan ia memutuskan untuk beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan panjangnya kembali ke Baghdad. Perjalanan pulang terasa lebih berat dari sebelumnya. Beban fisik dan mental bercampur menjadi satu. 2 hari kemudian, dengan pakaian lusuh dan wajah kelelahan, Abu Nawas akhirnya melihat menara-menara Baghdad menjulang di kejauhan. Sebuah desahan lega keluar dari bibirnya. Ia merindukan keramaian kota, suara tawa, dan aroma masakan, namun yang terpenting, ia membutuhkan orang-orang untuk membantunya memecahkan teka-teki itu. Sesampainya di Baghdad, Abu Nawas tidak langsung pulang ke gubuknya. Ia menuju pasar Han el-Halili, tempat di mana segala macam orang berkumpul dan segala macam cerita beredar. Ia mulai mendekati para pedagang, pengrajin, dan bahkan para pengemis, mengajukan pertanyaan yang sama kepada setiap orang. "Pernahkah engkau bertemu dengan seseorang yang sama sekali tidak pernah merasakan penyesalan dalam hidupnya?" Respons yang ia dapatkan bervariasi. Seorang pedagang rempah-rempah tua tertawa terbahak-bahak,
anak muda, bahkan sultan pun pasti pernah menyesali keputusan yang salah. Itu adalah bagian dari hidup. Seorang pengrajin karpet mengernyitkan dahi. Bagaimana mungkin? Setiap kita pasti pernah berbuat salah, sekecil apapun itu, dan pasti ada sesal di hati. Seorang pemuda pengangguran hanya mengangkat bahu. Kalau ada orang seperti itu, pasti dia bukan manusia. Abu Nawas tidak menyerah. Ia pergi ke perpustakaan besar Baghdad, tempat para cendekiawan dan ulama berkumpul. Ia bertanya kepada para sarjana yang tenggelam dalam buku-buku kuno, mencari jawaban dalam kitab-kitab filsafat dan risalah agama. Namun, tidak ada satupun tulisan yang membahas tentang keberadaan, penyesalan yang tak pernah ada. Sebaliknya, banyak ajaran yang menekankan pentingnya introspeksi dan penyesalan sebagai jalan menuju kebijaksanaan dan perbaikan diri. Beberapa hari berubah menjadi minggu. Abu Nawas menghabiskan waktunya berkeliling Baghdad, dari kedai kopi ke masjid, dari pasar ke perkampungan kumuh. Ia bahkan mencoba berbicara dengan para penjahat di penjara, berharap menemukan seseorang yang mengaku tidak pernah menyesali perbuatannya. Namun, bahkan di antara para penjahat paling kejam sekalipun, ia menemukan secercah penyesalan tersembunyi, mungkin di balik tatapan kosong atau senyuman sinis. Semakin banyak ia bertanya, semakin jelas baginya bahwa mencari penyesalan yang tak pernah ada adalah tugas yang mustahil. Setiap orang, tanpa terkecuali, pernah membuat kesalahan, pernah menyakiti orang lain, atau pernah menyesali keputusan yang telah diambil. Penyesalan, ia menyadari, adalah bagian intrinsik dari pengalaman manusia. Itu adalah pelajaran yang pahit, namun vital, yang membentuk karakter dan mendorong pertumbuhan. Suatu sore, saat Abu Nawas duduk termenung di tepi sungai Tigris, memandangi perahu-perahu yang melintas, sebuah pencerahan tiba-tiba menghantamnya. Ia teringat akan sebuah anekdot lama yang pernah ia dengar, bagaimana seseorang bisa tahu rasanya manis jika ia tidak pernah merasakan pahit? Demikian pula, bagaimana seseorang bisa tahu arti kebaikan jika ia tidak pernah merasakan kejahatan, atau arti kebahagiaan jika ia tidak pernah merasakan kesedihan? Jika penyesalan itu tidak pernah ada, berarti seseorang tidak pernah melakukan kesalahan. Dan jika seseorang tidak pernah melakukan kesalahan, itu berarti ia tidak pernah belajar, tidak pernah tumbuh, dan tidak pernah benar-benar hidup. Jadi, penyesalan yang tak pernah ada, bukanlah tentang ketiadaan penyesalan itu sendiri, melainkan tentang ketiadaan pengalaman hidup yang memungkinkan penyesalan itu muncul. Itu adalah sebuah kemustahilan. Senyum tipis mengembang di bibir Abu Nawas. Ia akhirnya mengerti teka-teki sang pertapa. Ramuan keabadian bukanlah tentang hidup selamanya tanpa kematian, melainkan tentang hidup selamanya tanpa penyesalan mendalam karena telah menyia-nyiakan hidup. Itu tentang menjalani hidup dengan kebijaksanaan, belajar dari setiap kesalahan, dan membuat setiap momen berarti. Ia tidak perlu mencari sesuatu yang tidak ada, ia hanya perlu memahami maknanya. Dengan hati yang kini dipenuhi kelegaan dan pemahaman baru, Abu Nawas bangkit. Ia tahu kemana ia harus pergi selanjutnya. Bukan untuk mencari bahan, tetapi untuk menyampaikan sebuah pemahaman. Kembali ke puncak gunung, untuk menemui sang pertapa. Pagi itu, semangat baru membakar jiwa Abu Nawas. Beban pikiran yang selama ini menghimpitnya telah lenyap, digantikan oleh pemahaman yang jernih. Ia tidak lagi mencari penyesalan yang tak pernah ada, secara harfiah, tetapi ia telah menemukan esensi dari teka-teki itu. Dengan hati yang ringan dan langkah yang mantap, ia meninggalkan gubuknya di Baghdad, memulai pendakian kedua menuju puncak gunung tempat sang pertapa berada. Kali ini, bekalnya bukan lagi harapan akan ramuan fisik, melainkan sebuah keyakinan. Perjalanan kembali terasa berbeda. Meskipun jalurnya sama terjal dan berbatu, rasa lelah tidak lagi terlalu menguasai dirinya. Setiap tanjakan terasa seperti bagian dari sebuah perjalanan spiritual, dan setiap hembusan angin pegunungan seolah membisikkan kebijaksanaan baru. Ia tidak terburu-buru, melainkan menikmati setiap momen pendakian, meresapi keindahan alam yang sebelumnya luput dari perhatiannya karena pikirannya yang kacau. 2 hari kemudian, menjelang sore, Abu Nawas kembali tiba di depan gubuk reot sang pertapa. Kali ini, ia tidak mengetuk ragu-ragu. Ia mendorong pintu yang berderit itu dengan tenang, dan masuk ke dalam. Sang pertapa sudah duduk bersila di tempat yang sama, matanya terpejam, seolah menunggunya.
Suasana hening, hanya ada suara napas tenang sang pertapa dan desir angin dari luar. Abu Nawas tidak langsung bicara. Ia duduk bersila di hadapan sang pertapa, mengamati wajah keriput yang memancarkan kedamaian itu. Ia merasakan energi kebijaksanaan yang begitu kuat terpancar dari sosok di depannya. Setelah beberapa saat, sang pertapa perlahan membuka matanya. Tatapannya kini tidak lagi menusuk, melainkan memancarkan kehangatan dan pengertian yang mendalam. "Kau kembali, wahai anak muda," suara sang pertapa serak namun lembut. "Apakah kau telah membawa kepadaku penyesalan yang tak pernah ada, itu?" Abu Nawas tersenyum. Sebuah senyum yang tulus, bukan senyum jahil khas dirinya. "Hamba tidak membawa apapun dalam wujud fisik, Tuan Pertapa," jawabnya dengan tenang. "Namun, hamba membawa sebuah pemahaman." Ia melanjutkan, suaranya mantap, "Hamba telah mencari ke seluruh penjuru Baghdad, berbicara dengan berbagai macam orang, dari yang paling mulia hingga yang paling rendah. Hamba menemukan bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali, pernah merasakan penyesalan. Bahkan seorang anak kecil yang menjatuhkan mainan kesayangannya pun akan merasakan sesal. Penyesalan itu adalah bukti bahwa kita telah hidup, telah membuat pilihan, dan telah belajar." Abu Nawas berhenti sejenak, menatap mata sang pertapa yang menyimak dengan penuh perhatian. "Maka, hamba menyadari, penyesalan yang tak pernah ada, adalah sebuah kemustahilan. Jika seseorang tidak pernah menyesal, itu berarti ia tidak pernah membuat kesalahan. Dan jika ia tidak pernah membuat kesalahan, berarti ia tidak pernah belajar, tidak pernah tumbuh, dan tidak pernah benar-benar memahami makna kehidupan. Hidup tanpa penyesalan berarti hidup tanpa pelajaran, tanpa pertumbuhan." "Jadi," lanjut Abu Nawas, menarik napas dalam, "ramuan keabadian yang Paduka maksud bukanlah tentang hidup selamanya dalam wujud fisik ini, melainkan tentang hidup yang bermakna, menjalani setiap detik dengan penuh kesadaran, belajar dari setiap kesalahan, dan memastikan bahwa di akhir nanti, tidak ada penyesalan yang mendalam karena telah menyia-nyiakan waktu." Senyum sang pertapa mengembang lebar, memperlihatkan kerutan di sekitar matanya yang berbinar. Senyum itu dipenuhi kelegaan dan kebanggaan. "Kau telah menemukannya, wahai Abu Nawas," ucapnya dengan suara yang lebih jelas. "Bukan penyesalan yang tak pernah ada, secara harfiah, melainkan pemahaman akan hakikat penyesalan itu sendiri. Kau telah memahami bahwa keabadian sejati bukanlah tentang tubuh yang tidak menua, melainkan tentang jiwa yang terus belajar dan berkembang, tentang hidup yang dijalani dengan bijaksana. Keabadian adalah warisan yang kau tinggalkan, kebijaksanaan yang kau sebarkan, dan kebaikan yang kau lakukan. Ketika seseorang mengingatmu karena pelajaran yang kau berikan atau kebahagiaan yang kau ciptakan, saat itulah kau benar-benar abadi." Tambah sang pertapa, menatap Abu Nawas penuh arti. Abu Nawas merasakan hatinya dipenuhi kedamaian. Ia tidak mendapatkan ramuan ajaib, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah pencerahan. Ia telah mencari keabadian di luar dirinya, padahal ia telah membawanya di dalam dirinya selama ini. Dengan perasaan syukur yang mendalam, Abu Nawas membungkuk hormat kepada sang pertapa. "Terima kasih, Tuan Pertapa. Paduka telah membuka mata hamba. Pelajaran ini lebih berharga dari 1000 ramuan keabadian." Ia berpamitan dan menuruni gunung dengan langkah yang lebih ringan dari sebelumnya. Abu Nawas tetaplah Abu Nawas yang cerdik dan jenaka, namun ia kini membawa sebuah kebijaksanaan baru. Ia menjalani hari-harinya di Baghdad dengan lebih penuh makna, menggunakan kecerdasannya untuk kebaikan, dan selalu berusaha belajar dari setiap pengalaman. Ia mengerti bahwa setiap detik kehidupan adalah anugerah, dan dengan menjalaninya sebaik mungkin tanpa penyesalan yang mendalam, ia telah menemukan ramuan keabadian yang sesungguhnya, sebuah warisan kebijaksanaan yang akan terus hidup dalam cerita dan ingatan orang-orang yang mengenalnya. Tamat.